Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, kanker adalah salah satu penyakit paling serius yang dihadapi oleh umat manusia. Setiap hari, ada jutaan sel di tubuh kita yang membelah untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Namun, ketika proses ini terganggu, maka terbentuklah sel-sel abnormal yang tumbuh secara tidak terkendali dan menimbulkan kerusakan. Inilah yang kita sebut sebagai kanker. Sebenarnya bagaimanakah kanker bisa terjadi? Selamat datang kembali di channel Catatan Dr. Indra bersama saya Dr. Indra Permana. Pemirsa, normalnya sel-sel tubuh memiliki siklus hidup dan mati yang teratur. Hal ini diatur oleh beberapa gen. Apabila terjadi mutasi pada gen pengatur ini, maka akan terjadi pertumbuhan sel abnormal yang berlebihan dan tidak terkendali. Mutasi genetik inilah yang menjadi dasar terbentuknya kanker. Maka untuk memahaminya, kita perlu tahu tentang gen dan gen apa saja yang ada kaitannya dengan terjadinya kanker. Pemirsa, gen memainkan peran penting dalam membentuk siapa diri kita, mulai dari penampilan fisik hingga kondisi kesehatan kita. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar tentang apa itu gen. Gen adalah unit dasar hereditas yang tersimpan dalam DNA sel. Setiap gen mengandung instruksi spesifik yang diperlukan untuk membentuk protein yang berperan penting dalam berbagai fungsi fisiologis. Ada sekitar 20.000 hingga 25.000 gen dalam tubuh manusia, dan mereka bertanggung jawab atas segala hal mulai dari warna rambut, tinggi badan, hingga kecenderungan terhadap penyakit tertentu. Berdasarkan fungsinya, gen terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, gen struktural. Gen ini mengandung informasi untuk memproduksi protein struktural yang membentuk bagian-bagian tubuh seperti keratin untuk rambut dan kuku, atau kolagen untuk kulit dan tulang. Yang kedua, gen pengatur. Gen pengatur atau gen regulator berfungsi untuk mengontrol aktivitas gen lain. Misalnya, mereka bisa menyalakan atau mematikan gen tertentu agar tubuh bisa berfungsi sesuai kebutuhan, seperti gen yang terlibat dalam siklus sel dan pertumbuhan. Yang ketiga adalah gen fungsional. Gen ini memproduksi enzim dan protein lain yang terlibat dalam reaksi kimia tubuh, seperti enzim pencernaan atau protein yang mempengaruhi metabolisme. Berikut ini contoh-contoh gen yang terlibat dalam karakteristik individu. Pertama, MC1R gene atau gen MC1R. MC1R itu adalah singkatan dari melanocortin 1 receptor. Ya. Gen MC1R ini memberikan instruksi untuk membuat protein yang disebut reseptor melanocortin 1 atau melanocortin 1 receptor. Gen MC1R mengatur warna rambut dan kulit. Ya, jadi gen ini nih fungsinya untuk mengatur warna rambut dan kulit pada manusia. Mutasi pada gen ini bisa menyebabkan rambut menjadi merah atau warna kulit yang lebih terang. Contoh kedua adalah gen FGFR3 atau Fibroblast Growth Factor Receptor 3. Ya. Gen ini terlibat dalam pertumbuhan tulang dan dapat mempengaruhi tinggi badan seseorang. Dan masih banyak lagi nama-nama gen yang ada di dalam DNA tiap sel tubuh manusia. Ada gen yang mengatur produksi hemoglobin pada sel darah merah, ada yang mengatur produksi hormon insulin, ada gen yang mengatur metabolisme lemak tubuh, dan seterusnya. Banyak sekali kalau mau disebutkan. Nah, sekarang kita beralih pada gen yang ada kaitannya dengan terjadinya kanker. Pemirsa, sekali lagi saya sampaikan, terbentuknya kanker itu didasari oleh terjadinya mutasi genetik. Oke. Secara umum, ada 3 kelompok gen utama yang terlibat dalam terbentuknya kanker.
proto-oncogenes. Yang kedua, tumor suppressor genes. Dan yang ketiga adalah DNA repair genes. Proto-oncogenes adalah gen yang terlibat dalam proses pertumbuhan dan pembelahan sel. Dalam keadaan normal, proto-oncogenes membantu mengatur siklus sel agar tetap terkendali. Namun, ketika proto-oncogenes bermutasi atau diaktifkan secara berlebihan, mereka kemudian berubah menjadi oncogenes. Nah, oncogenes inilah yang menyebabkan sel tumbuh secara tidak terkendali sehingga memicu kanker. Contoh oncogenes yang terkenal adalah gen RAS atau RAS. RAS itu singkatan dari Red Sarcoma. Gen RAS terlibat dalam sinyal pertumbuhan sel. Mutasi pada gen RAS ditemukan pada berbagai jenis kanker seperti kanker paru dan kanker pankreas. Kemudian gen MYC. MYC itu singkatan dari Myelocytoma. Gen ini mengontrol ekspresi gen yang berperan dalam pertumbuhan sel. Mutasi gen MYC sering dikaitkan dengan kanker darah seperti leukemia. Kemudian tumor suppressor genes atau gen penekan tumor. Gen ini berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Mereka menjaga keseimbangan pertumbuhan sel dan mencegah sel-sel yang rusak untuk terus membelah. Jika gen ini bermutasi atau tidak berfungsi, maka mekanisme pengendalian pertumbuhan sel menjadi hilang, sehingga menghasilkan sel yang abnormal, dan sel-sel yang abnormal ini bisa berkembang, bisa terus membelah. Contoh gen penekan tumor yang paling penting adalah gen TP53, ya, TP53. TP53 itu singkatan dari tumor protein 53. Jadi TP, tumor protein 53, TP53. Gen ini mengkode protein P53 yang berfungsi untuk mendeteksi kerusakan DNA, ya, dan menghentikan pembelahan sel. Jika terjadi mutasi pada gen TP53, sel dengan kerusakan DNA tidak bisa diperbaiki sehingga menyebabkan kanker. Nah, mutasi pada gen ini ditemukan pada lebih dari 50% kasus kanker, ya. Hampir setengah kasus kanker di seluruh dunia itu adalah akibat mutasi gen P53 ini. Kemudian yang termasuk tumor suppressor genes adalah gen RB1, ya. RB itu singkatan dari retinoblastoma. Gen ini bertanggung jawab atas regulasi siklus sel juga. Mutasi pada gen ini sering dikaitkan dengan terjadinya kanker mata atau retinoblastoma dan beberapa jenis kanker lainnya. Kemudian kelompok gen ketiga yang berperan dalam terbentuknya kanker adalah DNA repair genes atau gen perbaikan DNA. Gen ini memainkan peran penting dalam memperbaiki kerusakan yang terjadi pada DNA selama proses mitosis atau pembelahan sel, ya. Jadi sesuai dengan namanya, DNA repair genes. Jika gen ini bermutasi, maka kerusakan DNA tidak bisa diperbaiki dengan benar, sehingga meningkatkan risiko terjadinya mutasi lain yang dapat menyebabkan kanker. Contoh penting dari gen ini adalah gen BRCA1 dan BC, gen BRCA1 dan gen BRCA2. BRCA itu singkatan juga, ya. Jadi nama-nama gen itu singkatan sebenarnya. BRCA itu singkatan dari breast cancer, ya. Breast cancer, BRCA. BR itu breast, CA itu cancer. Gen ini terlibat dalam perbaikan DNA yang rusak. Mutasi pada gen ini sangat terkenal karena dapat meningkatkan risiko kanker payudara dan kanker ovarium. Nah, pemirsa, itulah tadi kelompok gen yang terlibat dalam kanker yang meliputi proto-oncogenes, tumor suppressor genes, dan DNA repair genes. Mutasi pada gen-gen ini dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali, yang selanjutnya akan menjadi kanker. Pertanyaannya,
Bagaimana gen-gen ini bisa bermutasi? Nantikan jawabannya insya Allah pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.